Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki akan mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum melihat adanya kejanggalan atas penangkapan dan penetapan tersangka Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, Sugianti Iriani, akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy karena melihat adanya kejanggalan. Kejanggalan tersebut berawal dengan masuknya Peggy dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 2016 silam, tanpa adanya keterangan dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kompak mengatakan tidak mengenal Peggy alias Peron. Selain itu, pada 2016 lalu, polisi sempat menggeledah rumah Peggy dan menyita 2 motor milik Peggy dan adiknya yang tidak disertai dengan bukti penyitaan barang bukti. Padahal saat penggeledahan, Peggy tidak berada di Cirebon dan sudah 3 bulan di Bandung karena bekerja sebagai buruh bangunan. Sugiati menambahkan, kejanggalan selanjutnya saat kasus pembunuhan kembali viral karena adanya film Vina. Polda Jawa Barat kembali merilis 3 DPO dan tiba-tiba Peggy Setiawan ditangkap saat sedang bekerja menjadi buruh bangunan. Upaya hukum penangguhan penahanan juga dilakukan kuasa hukum, namun polisi menolak penangguhan penahanan tersebut. Kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Iya betul, karena mungkin kan kita masih berasumsi bahwa ini adalah salah tangkap. Sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya katakan. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto juga menyarankan kepada kuasa hukum Peggy untuk mengajukan pra-peradilan jika melihat adanya kejanggalan atas penetapan tersangka Peggy. Dari pihak keluarga karena sudah didampingi penasihat hukum, seandainya merasa bahwa penetapan tersangka tidak tepat, ini bisa menempuh upaya hukum pra-peradilan. Sehingga nanti diuji di pengadilan, mana 2 alat bukti untuk dasar penetapan tersangka. Nah, kalau sudah diuji secara hukum kan ini terbuka untuk umum, sehingga nanti publik juga bisa mengikuti bagaimana hasilnya, bagaimana keputusan hakim, biarlah nanti secara transparan proses penyidikan ini berjalan. Dan kami berharap belajar dari kasus penanganan di awal kasus ini, saya yakin tim penyidik sekarang lebih cermat dan lebih hati-hati. Sebelumnya 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki ditangkap di Treskrimum Polda Jawa Barat. Peggy alias Peron yang diduga sebagai otak pembunuhan ini bekerja sebagai kuli bangunan, ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei. Hingga kini polisi belum merilis penangkapan Peggy dan masih melakukan pengembangan. Setelah Peggy ditangkap, masih ada 2 pelaku yang masih buron, yakni Andi dan Dani. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.